kita mulai saja. Nanti di record ya, jangan lupa ya, Sarip ya. Ya, Pak. Baik, Oke, Pak. kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan seminar kerja praktek sesuai dengan jadwal yang sudah dicanangkan. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT, selaku penguji seminar kerja praktek atas nama Saudara Sarip. Mari kita buka acara seminar ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersingkat waktu, silakan Saudara Sarip untuk memberikan presentasi, waktunya 10 menit. Boleh dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Ade. Sebelumnya saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu, Bapak. Kenalkan, nama saya Sarip dari TI 18K. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Baik Bapak, saya langsung saja mulai menjelaskan laporan seminar kerja praktik dengan judul pengamatan pengendalian kualitas Departemen Produksi Gudai pada PT Santos Jaya Abadi. Baik, saya akan memulai dari latar belakang. Dengan persaingan pasar yang ketat, terutama pada sektor kopi kemasan saset, maka perusahaan sangat dituntut untuk selalu menjaga kualitas yang tinggi pada setiap produk, baik itu kualitas rasa maupun kualitas yang berkaitan dengan kemasannya, dan juga memiliki harga jual yang relatif murah dan dapat bersaing di pasaran. Pengendalian kualitas sangat ditekankan agar tujuan serta target perusahaan dapat bersaing di pasaran tercapai dengan baik dan mendapat tempat di mata konsumen. Maka dari itu, di sini penulis tertarik untuk mengamati proses pengendalian kualitas produk di Departemen Produksi Gudai. Departemen Produksi Gudai adalah bagian yang hanya memproduksi kopi merek Gudai, yang mana departemen ini hanya fokus di satu varian rasa mochaccino. Kemudian dilanjutkan tujuan kerja praktik yang dilakukan oleh mahasiswa adalah: 1. Mengetahui serta memahami proses pengendalian kualitas di PT Santos Jaya Abadi. Dan yang kedua, untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat pada proses produksi land packing Gudai. Kemudian secara singkat, PT Santos Jaya Abadi didirikan pada tahun 1979. PT Santos Jaya Abadi mewarisi tradisi sekental kopinya sebagai usaha keluarga pemilik merek kopi terbesar di Indonesia. Akar perusahaan ini mulai tumbuh dari sebuah industri rumah tangga sederhana di Surabaya. Bos Sulut adalah sang pelopor produksi kopi yang terkenal, menjadikan perusahaan mengalami kemajuan yang pesat dan berkelanjutan. Untuk pada tahun 2008, pabrik kedua didirikan di Kerawang yang memiliki 5 mesin pemanggang dan memulai proyek Gudai pada bulan Juni 2011, tempat di mana saya melakukan kerja praktik ini. PT Santos Jaya Abadi memiliki visi dan misi perusahaan, yaitu visi menjadi perusahaan makanan dan minuman yang dominan dan dihormati di Asia. Kemudian misi, kami bertujuan mencapai posisi kepemimpinan pasar yang berkelanjutan dengan memberikan nilai yang baik kepada pelanggan melalui inovasi yang berkelanjutan, proses kelas dunia, kekuatan keuangan, dan orang-orang hebat. Untuk produk PT Santos Jaya Abadi, yaitu ada Gudai dengan beberapa varian kemasan, kapal api, Ceramics, Excelso, Fresco, kopi ABC, dan Kopia. Hasil pembahasan. Pada pengamatan kerja praktik saya ditemukan temuan masalah yang penulis hanya fokus pada proses line packing di produksi, di mana terdapat beberapa temuan produk cacat atau reject yang dapat mengganggu kegiatan produksi. Di antaranya adalah sebagai berikut yang ditampilkan dengan diagram Pareto. Yang pertama,
sebanyak 38% banyaknya sealing packing tidak rata atau kemasan putih samping. Yang kedua, ada sebanyak 31% banyaknya tanggal expired date tidak sesuai. Dan yang ketiga, banyaknya potongan renceng saset tidak rata tengah sebanyak 23%. Dan yang keempat, masih ada berat timbangan saset yang berlebih atau kurang sebanyak 8%. Maka dilakukan dengan metode diagram fishbone atau sebab akibat. Sumber-sumber penyebab cacat pada proses packing secara umum terdiri dari man, mesin, material, metode, dan environment. Dengan kepala ikan banyaknya produk reject pada sub proses packing. Antara lain dengan sebab operator yang kurang fokus, yang diakibatkan dengan yang disebabkan oleh operator yang lelah, dan kemudian mesin settingan yang sering berubah, yang disebabkan kurangnya pengawasan dan intensitas tinggi. Kemudian di bahan ada roll plastik yang jelek, yang menyebabkan banyaknya produk reject pada proses packing. Kemudian di metode ada instruksi kerja yang belum dipahami, seperti contohnya untuk operator baru dan yang baru belajar di line packing. Kemudian inspeksi yang kurang ketat pada metode. Kemudian di environment ada pekerja yang tidak nyaman dengan ruangan kondisi panas yang menyebabkan banyaknya produk reject pada sub proses packing. Pada tahap ini penulis hanya melakukan brainstorming kepada pihak perusahaan yang lebih kompeten di bidangnya untuk dilakukan rencana tindakan perbaikan dan peningkatan atau action plan untuk menghilangkan akar-akar penyebab dan mencegah penyebab yang dapat terjadi kembali pada proses yang akan dilakukan. Kemudian muncul usulan perbaikan, di mana beberapa masalah akar penyebab tadi dilakukan usulan tindakan perbaikan, yakni memperbaiki cara kerja operator, melakukan pengawasan mesin secara berkala dan ketat, dilakukan pengecekan yang lebih teliti, memberikan training kualitas agar bekerja lebih baik, memberikan fasilitas kipas agar bekerja nyaman dan fokus. Pengawasan merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas ini, sehingga setiap proses dan subproses packing dapat dikendalikan agar cacat yang terjadi tidak akan terulang lagi, sehingga kondisi kegagalan nol atau zero defect. Kesimpulan yang didapatkan, adapun kesimpulan dari laporan kerja praktik ini adalah: 1. Proses pengendalian kualitas di perusahaan ini meliputi subproses mixing dengan karakteristik kualitas seperti tingkat kerataan bubuk campuran bahan, kesesuaian rasa, dan kontaminasi benda asing. Sedangkan pada subproses packing, karakteristik kualitas adalah kesesuaian expired date, kualitas potongan saset, kualitas sealing, dan terakhir kesesuaian berat timbangan. Kedua, permasalahan yang sering terjadi dilihat dari diagram sebab akibat atau diagram fishbone. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sumber-sumber penyebab cacat pada proses packing. Secara umum terdiri dari man, mesin, material, metode, dan environment. Kemudian adapun saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan yaitu: 1. Direkomendasikan perusahaan lebih aktif melakukan improvement guna meningkatkan standar mutu kualitas demi keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Kedua, tidak semua rencana perbaikan mampu menurunkan cacat produksi atau meningkatkan kualitas, mungkin karena pelaksanaan perbaikan di lapangan tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan langkah pelaksanaan perbaikan di lapangan benar-benar berjalan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu penguji yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu penguji. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara
Sarip yang sudah menyampaikan presentasi atas pelaksanaan kerja praktek pada laporan akhir. Selanjutnya Bu Anissa selaku penguji silakan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atas presentasi yang disampaikan oleh Saudara Sarip. Ini juga mohon maaf Bu Anissa, Sarip juga sama bimbingan terakhir 2 hari kemarin ya. Mungkin masih ada kesalahan tata tulis laporan. Dan sepertinya sama Pak Sarip juga ini belum kenal dengan Bu Agda gitu ya. Bu Agda tidak dicantumkan sebagai koordinator kerja praktek gitu ya. Maka karena keterbatasan waktu, silakan Bu Nisa. Karena ini dua-duanya juga tadi presentasi yang pertama es krim, sekarang kopi lagi Bude ya. Untung seminarnya malam hari, jadi kita tidak tergoda. Nah, Bu Nisa, silakan. Ya, baik Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Selamat malam Syarif. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ade benar. Ya dimaklumin lah Pak, karena memang akhir-akhir ini memang airnya kan langsung menggebrek-gebrek kita anak-anak. Jadi banyak yang lolos lah Pak memang. Ya nggak apa-apa sambil diperbaiki kan. Tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Ade memang Bu Agda kok nggak ada, padahal ini koordinator KP gitu loh. Jadi lebih bagusnya kan ditampilkan ya Sarif ya, ditulis ya di dalam kata pengantar seperti itu. Bu Agda sebagai koordinator KP ya. Itu. Terus tadi memang kalau ini juga masih banyak yang kurang untuk gelar ya. Jadi untuk Pak Dekan juga gelarnya sudah bertambah. Jadi tolong ditambahkan lagi ya, Sarif ya. Terus ini saya masuk ke konten dulu, maksudnya masuk ke tata tulis dulu. Ya. Untuk rumusan masalah tadi juga sebelum masuk ke tujuan seharusnya ada rumusan masalah terlebih dahulu. Kalau di latar belakang Sarif itu sudah bagus. Jadi di situ sudah diceritakan, diberikan gambaran masalahnya di PT ini tuh apa yang akan dilihat itu apa. Ya, yang akan diamati itu di proses apa, masalahnya apa itu sudah diceritakan, ada gambarannya di latar belakang. Dan tujuannya juga sudah sesuai sebenarnya akan mengamati apa, tetapi seharusnya sebelumnya ada di rumusan masalah dulu. Jadi rumusan masalah itu mengerucut dari latar belakang, terus menjawab yang akan dijawab itu nanti apa yang akan dicapai itu di tujuan. Ya, jadi tujuannya itu dirumuskan dulu. Ya, jadi nanti ditambahkan pada rumusan masalah. Kalau saya lihat tadi di tujuan dan di kesimpulan sudah sinkron. Artinya tujuannya apa, kesimpulannya sudah tercapai. Kesimpulannya sudah mencapai tujuannya. Tapi rumusan masalahnya belum ada. Jadi ditambahkan di rumusan masalah. Ya, Sarif ya. Terus untuk tinjauan pustaka, itu masih banyak sekali yang belum ada kutipan. Ya, saya yakin kamu mengutip, karena di daftar pustakanya ada. Tapi kan jadi bingung. Kalimat mana yang mengutip dari si A di daftar pustaka, katakanlah saya tadi nggak hafal. Kalimat mana yang mengutip dari si B, itu harusnya ada di kutipan. Katakanlah misalkan Sarip tahun 2020, berarti Sarip dalam kurung Sarip, 2020, seperti itu tuh harus ada semua. Dan antara tinjauan pustaka dan daftar pustaka juga harus sinkron, ya. Jadi kalau di tinjauan pustaka ada, di daftar pustaka harus ada. Kalau di tinjauan Sarip ya di daftar pustaka juga harus ada nama Sarip. Seperti itu, ya. Terus daftar pustakanya juga belum berurutan abjad. Jadi urutkan sesuai abjad. Jangan apa ya bahasa Indonesianya ya? Acak-acakan, jangan acak-acakan. Jadi R di atas, N-nya di bawah, A-nya di bawah seperti itu. Itu harus sesuai abjad. Ya. Kalau misalkan sama-sama A, yang satu AN, Anissa. Yang satu misalkan Pak Ade, Ade gitu. Berarti Pak Ade dulu kan, A terus ke D kan, baru A ke N. Itu juga harus urut. Harus urut sesuai abjad ya, Sarip ya. Terus untuk penulisan tabel gambar sebenarnya sudah benar. Tetapi untuk penulisan sumber, letaknya sudah benar berada di rata kiri, tetapi diboldkan juga, jadi tebal juga. Jadi untuk semua penulisan sumbernya juga tebal. Ya, tapi letaknya sudah benar. Penulisan tabel gambarnya juga sudah benar, hanya di sumbernya tadi tidak bold, jadi harus ditebalkan juga. Itu sudah dicatat ya.
Iya, Bu. Itu tadi terkait tata tulis. Terus saya ingin tanya sedikit, ya. Kan kamu yang mengamati di sana. Tadi disebutkan bahwa tolong tadi ada contoh-contoh cacat tadi di bagian ini berarti kamu mengambilnya di bagian packaging ya? Packaging, Bu. Ya. Coba tadi yang di tabel tadi ada tabelnya tadi. Yang Lagi atasnya lagi. Nah, tadi oke temuan masa. Nah, kan tadi ada beberapa, berarti kebanyakan selling packing tidak rata atau kemasan putih samping, banyaknya tanggal expiry date. Nah, selama ini saya penasaran nih, selama ini yang sudah dilakukan perusahaan ketika ada cacat ini apa? Rework-nya itu bagaimana contohnya? jadi dia dikumpulkan jadi satu, Bu. Untuk produk Hmm? rejectnya itu nggak dipisah, hanya dipisah pas ditimbang. Hmm? Pas ininya digabungin jadi satu, kemudian Hmm? dia di mixing ulang gitu, dituang ulang ke dam, istilahnya tempat pemixingan ulang. Berarti di packaging ulang ya? Artinya maksudnya gini, kalau selling packing itu kan masalahnya sebenarnya cacatnya kan di packingannya, Iya, di kemasannya, bukan diisi kan? iya, Bu. Dalam artian itu sebenarnya kalau isi nggak masalah, mungkin cuma beratnya yang kurang, tapi Iya, komposisi isinya kan nggak masalah. Kan? Berarti ya benar tadi bisa dijadikan satu, artinya dibuka terus dijadikan satu, di mixing ulang. Tapi maksud saya untuk kemasannya ini bagaimana? Yang misalkan selling packing-nya tidak rata seperti itu, apakah terus NG-nya ini dikumpulkan terus dibuang atau bisa di rework lagi untuk mungkin dilebur terus dibuat lagi packaging lagi atau bagaimana? sama ini sih yang saya amati dibuang sih, Bu. Tidak ada proses rework kembali untuk Dibuang ya? packaging ini. Hmm. Termasuk misalkan tanggal tanggal expiry date itu yang melabelkan itu bagian packaging juga, Iya, misalkan labeling. labeling. Dia sering masihin printnya itu dia sering luber tintanya gitu, jadi dia masuk ke reject. Oh, maksudnya tanggal expiry date tidak sesuai itu artinya bukan tanggalnya yang nggak sesuai, tapi tulisannya nggak jelas gitu ya? Ya, itu termasuk sih, Bu. Sama tanggal juga kadang ada kesalahan tanggal juga ada. Itu kelalaian operator Nah, biasanya. saya penasaran nih. Saya ini lebih ke penasaran aja ya. Kan kamu yang kemarin di sana. Iya. Memang kalau due date-nya dalam artian di sana expiry date-nya itu berapa bulan sih sebenarnya dari masa produksi, masa sebelum dikeluarkan tuh loh, berapa bulan sih biasanya? Dia itu 1,5 tahun, Bu, untuk masa expire date-nya. Dari habis produksi nyampe 1,5 tahun. ke konsumen. Berarti kalau misalkan tadi kata Syarif, tulisannya tintanya luber gitu ya sama dengan perlakuan yang di selling packing yang tidak rata tadi ya? Iya, Kemasannya nggak dipakai ya? iya betul, Bu. Berarti dari 4 ini, 3 di antaranya itu kalau NG, artinya kemasannya udah nggak dipakai lagi? Iya, iya betul, Bu. Seperti itu. Cuman yang terakhir saja ya, yang berarti artinya dijadikan satu terus ditimbang lagi ya? Iya, Bu. Mhm. Nah, kalau kemasannya ini ya, kan itu kan lembar plastikan kan, terus dikemas kan, maksudnya biasanya kan itu kan mungkin dalam bentuk gulungan kan, Iya. kemasannya ini. Itu dia menggunakan, tangan kedua atau diproduksi langsung juga, sorry, Dia kemasannya? kemasannya ngambil dari vendor kayaknya, Bu. Sepertinya. Oh, berarti ada tangan kedua ya dari vendor ya? Mhm mhm. Oke oke. Berarti tadi usulannya apa, Sarif? Saya coba lihat usulan untuk perbaikan tadi apa? Ini sih, Bu. Mhm.
Setiap akar masalah dilakukan usulan tindakan perbaikan. Iya. Kalau tadi kebanyakan berarti kalau katakanlah tadi sealing tadi kurang tengah, itu akar permasalahannya kebanyakan dominannya disebabkan oleh siapa? Mesinnya, manusianya, atau materialnya? Itu kan paling banyak tadi kan sealingnya tadi yang kurang presisi ya? Iya, Yang 38 tadi ya? iya Bu, betul. Itu kebanyakan disebabkan oleh siapa? Sealing packing tidak rata. Yang saya amati Itu mesin, disebabkan oleh siapa? oleh faktor mesin Bu. Mesin. Ya, dengan intensitasnya yang tinggi. Oh, mesin. Kenapa? Biasanya mesinnya kenapa? Intensitas tinggi, kurang pengawasan, setting berubah. Nah, kok bisa setting berubah itu, apakah ketika mau dimulai itu tidak ada inspeksi dulu? Jadi Mungkin dia inspeksi dari leader untuk memastikan mainnya, gimana? Iya, di awal pasti ada namanya itu konfirmasi dulu ya Bu. Nah, kemudian pas saat berjalan dia settingannya berubah sendiri. Jadi dia imbas dari intensitas yang tinggi ini Bu. Intensitas digunakannya ya? Iya. Penggunaan yang terlalu tinggi ya? Nah, berarti kan ini sebenarnya ada hubungannya dengan maintenance ya? Iya. Artinya ketika intensitas penggunaannya tinggi, nah selama ini maintenance yang sudah dilakukan di sana gimana? Maksud saya itu kan kalau kita tarik ke belakang lagi gitu loh. Why-nya itu loh. Kan sebenarnya sayang tadi 38% itu kalau katakanlah totalnya itu 1.000 aja udah berapa ratus kan maksudnya. Itu kan sayang kalau cuma dibuang. Kalau diteliti lagi lebih ke belakang lagi, berarti dari intensitas tinggi itu kan mungkin dari faktor kelelahan mesinnya dalam tanda kutip kan. Nah, dari maintenance-nya selama ini gimana? Sudah dilakukan mungkin preventive maintenance itu atau bagaimana di sana? Yang mungkin kamu lihat selama ini di sana? Yang sudah berjalan sih kegiatan cleaning ini Bu, mesin tiap bulan. Itu namanya preventive maintenance-nya berarti cleaning ya? Cleaning, betul. Hmm. Karena ini kan juga produk minuman. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan Syarif di dalam solusi. Jadi mengapa kok intensitas tinggi tadi coba udah ada belum masalah preventif? Belum ada sih. Pengawasan mesti cara berkala. Nah, mungkin lebih diberikan jadwal preventive maintenance yang lebih teratur atau mungkin ada pergantian spare part yang secara berkala sehingga 38% itu lumayan tinggi loh. Kalau dilihat dari keseluruhan total produksi katakanlah kan, dan kalau masih bisa di rework seperti timbangannya sih nggak masalah ya. Dalam artian kan itu dibuka kemasannya mungkin bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau terus kemasannya dibuang itu kan apalagi dia dengan vendor seperti itu. Kalau bisa diminimalisir gitu, itu mungkin lebih diberikan di usulan perbaikannya ditambahkan di situ. Karena kalau tadi saya tanya masalahnya kebanyakan dari mana? Dari mesinnya kenapa intensitasnya tinggi? Berarti kan ada kecapean ya, kelelahan mesin. Kenapa kok bisa kelelahan mesin dan sebagainya? Itu kan kalau diruntut ke belakang lagi. Itu bisa diberikan usulan perbaikan juga di situ untuk ditambahkan. Ya Syarif ya, itu masukan dari saya. Mungkin itu saja Pak Ade terkait konten dan isinya. Monggo Pak Ade, saya serahkan ke Pak Ade lagi. Baik, terima kasih Bu Anissa. Bu Anissa ini jagonya fishbone loh, Syarif. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang harus dikoreksi itu apa? Sebetulnya di tulisannya Syarif sudah ada ya, apa yang bisa di-reject, mana yang bisa di-rework gitu kan. Nah, misalkan adanya seal yang bocor karena temperatur mesinnya kurang panas sehingga pada saat finishing itu ada kebocoran dan lain sebagainya. Kemudian juga expire itu cetakannya yang memang tidak jelas atau lumer, itu kan karena
dibuat oleh perusahaan Budaya sendiri kan gitu. Perusahaannya apa namanya? PT Santos. Abadi ya. Jadi orang lebih mengenal budayanya, lebih mengenal kapal apinya gitu ya daripada nama perusahaannya gitu. Iya, dari nama perusahaannya. Nah, mungkin tadi saran dan masukan dari Bu Anissa tolong dicatat dan diperbaiki ya. Sebetulnya di tulisannya memang sudah menjelaskan gitu, hanya memang di presentasinya Anda tidak menjelaskan mana yang bisa di work, mana yang langsung di reject gitu ya. Nah, tapi ini juga sebagai saran dan masukan yang sangat luar biasa, kesempurnaan penulisan laporan kerja praktek Anda, tolong nanti ini juga dikoreksi lagi ya. Nah, termasuk tadi tata tulis laporan yang disampaikan Bu Anissa. Saya ingatkan sebelum di cover, ya, sebelum dijilid, Anda asistensi dulu ya. Bimbingan terakhir lah dengan saya, kemudian juga minta saran dari Bu Anissa, pengesahan dari penguji. Jangan sampai nanti sudah di cover, ada kesalahan dibongkar lagi. Gitu ya, Syarif ya? Baik, Pak. Sudah dicatat semua saran dan masukannya? Sudah, Pak. Sudah. Masih ada tambahan, Bu Anissa? Mungkin tambah sedikit tadi yang disampaikan Pak Ade benar ya, Syarif. Coba tolong masuk lagi ke Fishbone, Syarif. Fishbone-nya. Ini, Pak. Nah, iya betul. Nah, jadi kalau fishbone itu kan itu diagram tulang ikan. Di dalam tulang-tulangnya ini jangan hanya terfokus satu tulang duri aja, di dalamnya kamu bisa menambahkan lagi kok. Jadi misalkan dari intensitas tinggi kamu tambahkan di situ ada panah lagi. Intensitas tinggi dipengaruhi oleh apa? Katakanlah dari maintenance yang kurang. Maintenance yang kurang disebabkan oleh apa? Itu bisa. Itu untuk alternatif untuk menyelidiki lebih dalam. Itu saja mungkin tambahannya Pak Ade. Jadi tadi saya ingat gara-gara Pak Ade tadi menyampaikan, jadi saya ingat. Itu saja Pak Ade. Baik, tadi sudah saya sampaikan, Bu Nisa itu jagonya fishbone. Jadi ini tulangnya kurang banyak gitu ya. Yes. Jadi masa kalau ibarat ikannya ikan bandeng, tulangnya harus banyak gitu. Intensitas itu dipengaruhi dari apa gitu kan. Nah, ini juga dijabarkan lagi ya, termasuk dari material. Di situ juga ada plastik yang jelek ya. Kenapa jelek kan gitu, dijelaskan lagi gitu ya, dilengkapi maksudnya gitu ya. Oke, setuju? Setuju, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau sudah oke, tidak ada lagi klarifikasi, atau mungkin Syarif mau memberikan klarifikasi atau penjelasan tambahan? Mungkin mau menanyakan sih Bu atau Pak Ade, untuk mengenai tulang ikan ini, untuk sampai ke ujungnya itu batasnya sampai apa gitu Pak? Sampai memang benar-benar tidak ada lagi penyebabnya Pak? Gimana ya Pak? Boleh, kalau kamu mau menelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya ada tulangnya lagi gitu. Atau sebenarnya ini hampir sama dengan value tree analysis. Kalau di dalam value tree analysis kan cabang pohon kayak ranting ya. Jadi ranting lagi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih dalam dari fishbone ini, nah ini lebih katakanlah nih ya, kebanyakan dari mesin seperti itu. Atau bisa semuanya, kamu spesifik, tapi ini kan KP ya, ini maksudnya kalau di TA nih, kamu pengen lagi meneliti lebih dalam, benar-benar lebih dalamnya lagi nih. Nah, dari fishbone ini menjadi dasar untuk membuat value root effect analysis-nya. Jadi di FMEA nanti kan kelihatan nilai risk priority number yang paling harus diperbaiki itu mana. Itu lebih dalam lagi sehingga kita bisa spesifik untuk yang diperbaiki mana. Itu udah paling dalam lagi. Itu sih, tapi kalau untuk KP saya sih cukup, ini sudah cukup, nggak apa-apa, tetapi lebih ini kan masih ngambang, masih di atas banget gitu loh maksudnya. Jadi intensitas tinggi tadi bisa didalamkan lagi lah, setidaknya sampai ke preventifnya bagaimana. Itu saja sih cukup, Syarif. Ya. Ya, Bu, makasih Bu. Banyak Bu masukannya.
Oke ya, barangkali nanti Syarif juga mau mengangkat materi ini ke tugas akhir. Nah, berarti kan pendalamannya harus di sana. Hanya paling tidak ini turunannya jelas gitu kan, ada anak, bapak, kakek gitu kan. Nggak mungkin ada anak kalau nggak ada bapak, nggak mungkin ada bapak kalau nggak ada kakek kan gitu. Ya minimal jelas penyebabnya supaya tahu juga yang paling dominan itu di mana gitu kan penyebab uh, gagalnya produksi gitu kan, penyebab cacat produksi gitu ya. Cukup ya? Kan waktunya juga sudah habis sampai jam 9. Baik, kalau sudah dirasa cukup, ya bisa dipahami dan bisa diterima saran dan koreksi dari penguji. Tolong nanti Syarif revisi kembali, sempurnakan, baru nanti datang ke saya. Ya, tentunya lebih cepat lebih baik ya, karena nilainya akan segera diinput kalau revisi. Siap, siap, Pak. Sedangkan input nilai ada batas waktunya. Jadi supaya nilainya cepat diinput, maka revisinya harus segera diselesaikan. Gitu ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, ya kita closing saja seminar hari. Sepertinya keputus ya Pak Ade ya? Ada keputus. Saya tutup aja apa gimana, Bu? Sebentar, tunggu 1 menit lagi. Kamu waktunya tinggal berapa menit ya Syarif ya? Tinggal 7 menit lagi sih, Bu. Masih lama. 7 menit ya? Oh iya Pak Ade live. Ada sih, Coba udah. ditunggu Pak Ade masuk lagi nggak? Nggak enak kalau nanti Pak Ade masuk kita sudah keluar. Tunggu dulu ya. Ya, Bu. Bu, untuk Pak Ade menyatakan sudah selesai katanya, Bu. Tidak masuk lagi. Oh ya sudah. Ya sudah berarti ditutup saja. Saya tunggu perbaikannya ya Syarif ya. Ya, Segera baik, Bu. untuk diperbaiki ya. Ya. Ya sudah, selamat malam Syarif. Saya izin live ya. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.